Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan materi tentang ilmu rijal al-hadis. Ilmu ini merupakan salah satu cabang penting dalam ulumul hadis yang digunakan untuk meneliti dan mengetahui keadaan para perawi hadis. Melalui ilmu ini, para ulama dapat menilai apakah suatu hadis dapat diterima atau ditolak berdasarkan kualitas perawinya. Nah, saya akan menjelaskan tentang pengertian ilmu rijal al-hadis. Nah, secara bahasa, rijal berarti orang-orang atau para tokoh. Sedangkan hadis berarti segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menurut istilah, ilmu rijal al-hadis adalah ilmu yang membahas tentang para perawi hadis, baik yang berkaitan dengan identitas, riwayat hidup, guru, murid, maupun kualitas kepribadian dan hafalan mereka. Nah, ilmu ini membantu para ulama dalam meneliti sanad hadis dan memastikan keabsahan suatu riwayat. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan ilmu rijal al-hadis. Nah, ilmu rijal al-hadis berkembang sering dengan kebutuhan umat Islam. Nah, jadi seringnya perkembangan ilmu rijal al-hadis itu berkembangnya itu dengan kebutuhan umat Islam untuk menjaga keaslian hadis Rasulullah SAW. Ketika muncul hadis-hadis palsu dan banyak perawi yang meriwayatkan hadis, para ulama mulai meneliti keadaan para perawi secara mendalam. Mereka mencatat nama asal, mencatat nama asal daerah mereka, guru, murid, akhlak, serta kemampuan hafalan para perawi. Dari sinilah lahir berbagai kitab yang khusus membahas biografi para perawi hadis. Nah, sekarang saya akan membahas tentang tujuan ilmu rijal al-hadis. Nah, jadi tujuan mempelajari ilmu rijal al-hadis itu yang pertama, mengetahui identitas para perawi hadis. Nah, yang kedua, menilai kualitas perawi hadis. Yang ketiga, mengetahui hubungan guru dan murid dalam sanad. Nah, yang keempat, menentukan diterima atau ditolaknya suatu hadis. Nah, dan yang terakhir, menjaga kemurnian hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ruang lingkup ilmu al-hadis itu membahas apa aja sih? Nah, saya akan menjelaskan. Nah, membahasnya itu tentang beberapa hal. Nah, diantaranya itu identitas perawi, terus guru dan murid perawi, terus kepribadian perawi, kekuatan hafalan perawi. Nah, saya akan menjelaskan satu persatu. Nah, ruang lingkup ilmu rijal al-hadis itu yang pertama identitas perawi. Nah, identitas perawi itu meliputi apa aja ya? Meliputi nama lengkap, julukan, tempat tinggal, tahun kelahiran, dan tahun wafat seorang perawi. Nah, dan yang kedua itu guru dan murid perawi. Nah, mengetahui dari siapa seorang perawi menerima hadis dan kepada siapa ia meriwayatkannya. Nah,
Dan yang ketiga, ruang lingkup ilmu rijal hadis adalah kepribadian perawi. Nah, kita melihat mengkaji akhlak, kejujuran, ketakwaan, dan integritas seorang perawi. Nah, dan yang terakhir, kekuatan hafalan perawi. Nah, meneliti kemampuan perawi dalam menghafal dan meriwayatkan hadis. Nah, sekarang juga saya akan menjelaskan tentang hubungan ilmu rijal al-hadis dengan jarh wa ta'dil. Nah, dalam ilmu rijal al-hadis terdapat pembahasan penting yang disebut jarh wa ta'dil. Nah, jarh adalah penilaian negatif terhadap seorang perawi karena memiliki kelemahan tertentu, seperti kurang kuat hafalannya atau tidak dikenal kejujurannya. Nah, yang kedua itu ta'dil. Ta'dil adalah penilaian positif terhadap seorang perawi karena dikenal adil, jujur, dan kuat hafalannya. Melalui jarh wa ta'dil, para ulama dapat menentukan apakah seorang perawi layak dipercaya atau tidak. Nah, jadi sekarang saya akan menjelaskan tentang syarat perawi yang dapat diterima riwayatnya. Nah, para ulama menetapkan beberapa syarat bagi perawi yang hadisnya dapat diterima. Nah, apa aja nih? Nah, yaitu yang pertama adil. Nah, perawi harus beragama Islam, balik, berakal, bertakwa, dan menjaga kehormatan dirinya. Nah, dan yang kedua itu perawi harus memiliki hafalan yang kuat atau catatan yang terjaga dengan baik sehingga tidak mudah melakukan kesalahan dalam meriwayatkan hadis. Nah, ada beberapa kitab yang terkenal dalam bidang ilmu rijal al-hadis. Nah, antaranya yang pertama itu Tahdzib al-Kamal karya al-Mizzi. Nah, yang kedua itu Tahdzib at-Tahdzib karya Ibnu Hajar al-Asqalani. Nah, yang ketiga Taqrib at-Tahdzib karya Ibnu Hajar al-Asqalani. Yang keempat Al-Jarh wa Ta'dil wa at-Ta'dil karya Ibnu Al-Hatim. Nah, kitab-kitab tersebut menjadi rujukan penting dalam meneliti keadaan para perawi hadis. Nah, manfaat mempelajari ilmu rijal al-hadis itu apa aja ya? Saya akan menjelaskan. Manfaatnya itu yang pertama, mengetahui kualitas para perawi hadis. Yang kedua, membedakan perawi yang terpercaya dan yang lemah. Yang ketiga, membantu menentukan kualitas hadis. Yang keempat, menjaga keaslian hadis Rasulullah. Dan yang terakhir, menghindari penyebaran hadis yang tidak sahih. Nah, jadi saya akan menjelaskan dari awal sampai akhir. Kesimpulannya ialah ilmu rijal al-hadis adalah ilmu yang mempelajari para perawi hadis, meliputi identitas,
kepribadian guru, murid, dan kemampuan hafalan mereka. Ilmu ini sangat penting karena menjadi salah satu utama para ulama dalam menilai kualitas hadis. Nah, melalui ilmu rijal al-hadis, keaslian dan kemurnian hadis Rasulullah dapat terus terjaga hingga sekarang. Mungkin cukup sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.